Kembali lagi dengan channel Gadget Indoraya Pun. Kali ini kita akan membahas salah satu produk terbaru ya dari Infinix di tahun 2024, yaitu Infinix Smart 8 Pro, generasi penerus dari series Infinix Smart 8. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman bisa bantu tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten video kita yang lainnya ya. Nah, sekarang di hadapan kita ada Infinix Smart 8 Pro, dimana ini keluaran terbaru dari Infinix ya. Lebih tepatnya generasi penerus dari Infinix Smart 8 yang reguler. Ya, apa sih kira-kira yang sudah ditingkatkan dari Infinix Smart 8 Pro ini? Apakah dia lebih baik dari seri sebelumnya atau ya biasa-biasa saja mungkin? Nah, untuk di tampilan awalnya dulu ya, di sini di bagian packagingnya, di sini kita bisa melihat bahwa ya untuk packaging sendiri khas dengan Infinix series Smart ya, berwarna hijau dan gradasi ada warna biru di bagian bawah. Lalu untuk di depannya ada beberapa poin sellingnya, yaitu untuk Infinix Smart 8 Pro, di Infinix Smart 8 Pro maksud saya, dibekali dengan internal 128GB dan RAM 16GB. Itu untuk di sini bisa dilihat lebih tepatnya 8GB, namun bisa up to 16GB ya dengan fitur RAM extended. Nah, di sini juga mereka memberi fitur Magic Ring di sini. Magic Ring itu ya kayak itu sih, di bagian atas layar tuh nanti kayak ada kapsul gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya coba kita lihat sendiri. Untuk kamera sendiri, Infinix Smart 8 Pro dibekali dengan 50MP dual kamera ring flashlight ya. Berarti kemungkinan untuk flashlightnya sendiri itu bisa kita kasih gambaran agak-agak besar mungkin ya, karena ada ring flashlightnya di sini dengan layar 90Hz, lalu fluid punch hole screen. Untuk bagian sampingnya tidak ada kelebihan, seperti biasa standar. Nah, untuk di sini beberapa poin sellingnya bisa dilihat ya, kurang lebih sama seperti yang di depan. Oh, di sini kita bisa melihat chipset yang digunakan oleh Infinix Smart 8 Pro. Di sini menggunakan MediaTek Helio G36. Untuk series G36 secara performasi standar saja ya untuk di kelas harganya. Kalau tidak salah untuk Infinix Smart 8 Pro nih dia harga 1 jutaan, entah 1,3 atau 1, berapa, tapi kisaran 1 jutaan segitu. Tapi dengan harga 1 jutaan seperti itu, menggunakan chipnya seperti ini ya lumayan standar sih, tidak kurang sih menurutku. Karena untuk series G sendiri sudah lumayan ya. Ya meskipun performanya tidak setinggi ya series 8 atau G99 itu masih bisa untuk beberapa game ringan saja. Lalu di bagian yang pasti sudah Type C dan kapasitas baterai 5000 mAh. Dan untuk volumenya yang sampai 200% volume with DTS processing, side fingerprint, dan sudah dibekali face unlock. Untuk kamera depan 8MP, kamera belakang 50MP, 4G ya. Untuk sinyal tuh penangkapan sinyal sampai 4G. Untuk card slot di sini dual nano SIM plus micro SD, sudah 128GB. Masih ada slot untuk micro SD-nya ya. Berarti untuk dual nano SIM dan plus micro SD, berarti di sini menggunakan triple slotnya. Biar tidak terlalu berangan, mungkin bisa kita lihat nanti secara langsung. Sekarang coba kita unboxing dulu barangnya. Nah, seperti ini. Ini kita taruh dulu di sini ya. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat di bagian dalamnya ada apa aja, kita cek. Ya, untuk ini surat-surat buku panduan dan garansi. Di sini kita mendapatkan
Ini kayak hardcase ya, hardcase sih, hardcase. Tapi warna bening. Oh, di sini gede banget ya. Oh, bagian desain belakangnya kurang lebih seperti ini. Kita taruh dulu. Kita mendapatkan batok, charger, dan juga yang pasti kabel chargernya yang sudah Type C. Untuk batok chargernya di sini, pengisian daya di sini sudah ada keterangannya. Ini kira-kira 10 watt mungkin ya. Lalu di sini kita mendapatkan ya SIM tray ejectornya ada di sini. Yang pasti kita tuh pasti dapat untuk SIM tray ejectornya. Nah, di sini. Nah, sekarang coba kita lihat nampakan dari HP-nya sendiri. Set. Oh, untuk warnanya kita sangat familiar ya. Seperti warna HP produk apa dengan warna-warna shining gold seperti ini. Kita mendapatkan varian apa sih kalau warnanya di sini? Coba kita cek. Nama dari warnanya dari produk ini itu apa? Kalau dari Infinix sendiri, kita tidak dikasih tahu ya. Untuk warnanya itu warna apa di sini? Jadi untuk di bagian belakangnya kalau kita review dulu ya, mereka menggunakan finishingnya ya ada seperti ini ya, apa ya, pola-pola bergaris gitu. Untuk bagian belakang itu masih plastik, cuman dengan finishing yang sangat rapi. Ini bagus. Untuk di bagian pinggir-pinggirnya mereka tuh tipis juga nggak terlalu, tapi untuk di bezel tuh coba nanti kita cek. Ini bagian kameranya benar ya. Untuk flashlightnya, ring flashlight itu agak gede. Kamera di sini, triple kamera kah mereka ini? Kayaknya triple kamera ya, triple kamera. Di bagian bawah kita mendapatkan bolongan speaker, ada jack audio. Terus di sini colokan charger. Di atas dia ada apa ya? Di samping di sini ada tombol unlock dan power, terus volume. Ini di sini untuk slot SIM-nya ada di sebelah kiri. Untuk layar ya seperti ini ya. Untuk desain sih sudah masuk kriteria HP-HP modern zaman sekarang sih ya, dengan desain seperti ini ya. Tidak ada yang istimewa, cuman ya di bagian ini gede banget sih, nonjol banget. Series Infinix yang sekarang sih udah kayak series Note 30, seri Zero tuh udah kayak seperti ini juga. Sekarang coba kita langsung masuk ke bagian HP-nya. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam HP-nya. Untuk segi dari UI sih tidak ada yang aneh ya, masih seperti di sini. Untuk 90 Hz-nya sendiri tuh udah langsung kerasa di layar saya, sangat smooth sekali guys. Untuk kecerahan layarnya sendiri sangat cukup, bahkan untuk di bagian kegelapannya di sini lumayan. Ini tidak terlalu suka terang-terang, jadi kita minimumin aja. Nah, untuk di sistemnya kita akan bahas dulu dari pertama. Untuk based on Android-nya V13 menggunakan sistem Android 13 dengan sistem operasinya menggunakan XOS. Lalu di sini kita bisa melihat CPU-nya ya. CPU-nya menggunakan Helio G36. Ya, untuk kamera seperti yang dual kamera di sini untuk bagian belakang ya. Lalu untuk RAM sendiri menggunakan fitur expandable RAM. Dan untuk di bagian screennya 720 pixel kali 1612 pixel. Dengan sistem operasi XOS nya sendiri sudah versi 13.0.0.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk di bagian sistemnya. Sekarang coba kita lihat bagian display and brightness. Nah, untuk di sini untuk refresh rate-nya sendiri ada auto switch refresh rate, ada 60 Hz, ada 90 Hz ya. Coba kita pakai yang langsung yang 90 Hz. Ini volume biasa seperti ini caranya kira-kira. Coba kita pakai ini ya, di sini untuk di bagian sound and vibration dan vibration ya, super quantum mode. When the call volume is at its maximum, continue to press the volume plus key and the call will increase by 200%. Berarti untuk kira-kira untuk telepon ya bisa sampai 200% gitu maksudnya. Ini coba kita cek dulu untuk musik gimana. Oh, bisa dilihat ya di sini di bar volume kan tadi itu mentoknya yang sebelum diaktifkan itu hijau gitu ya. Ini bisa orange sampai max agak kemerahan gitu, agak ke oren-orenan terang gitu ya. Ini untuk volume 200% nya kita coba dengarkan. Ya, untuk volume sendiri tuh saya pikir dengan kelas handphone seperti ini sih ini sudah ya masuk standar sih ya. Untuk kencang yang pasti kencang sudah bisa didengar sendiri, barusan untuk kekerasan volumenya seperti apa. Lalu untuk di bagian vibrationnya atau bass ya, mungkin lebih tepatnya untuk bagian bass menurut saya tidak terlalu wah juga ya, standar sih. Mungkin malah agak kurang dikit ya, kurang terlalu berasa, apa mungkin karena musiknya juga kurang tahu. Tapi untuk overall dari segi volumenya tuh ya di standarnya saja sudah cukup sih kataku. Apalagi untuk bermain game sudah sangat bagus. Mungkin ini plusnya untuk kita menelpon seseorang dengan volume yang keras seperti itu. Jika kita memiliki masalah pendengaran, ya mungkin bisa sangat membantu kita. Lalu di bagian kamera coba kita tadi tuh belum lihat ini ya, sorry kelewat. Kita belum melihat SIM-nya, SIM ejector, SIM slotnya. Kalau dari keterangannya kan triple. Nah coba kita, oh ya benar, menggunakan triple slot, jadi ya sudah internal gede dan bisa dikasih memori eksternal ya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Mungkin coba kita lihat dulu untuk kualitas kameranya seperti apa. Nah, untuk di outdoornya sendiri itu menggunakan resolusi 1080 pixel dan 30 fps. Untuk di bagian pencahayaan sih ini sangat jernih loh. Maksudnya kayak terlalu terang juga tidak, tapi sangat jelas ya. Bisa dilihat di sini untuk ini, padahal kondisi awan sekarang tuh lagi mendung, jadi tidak terlalu bercahaya banget, tapi untuk penangkapan cahayanya sangat bagus sekali ya. Di bagian pewarnaan dari objek-objeknya juga sangat jernih ya. Ini masih bagus.
bagian coba kalau kita merekam di kepadatan ini ya, kepadatan lalu lintas. Ya, untuk di bagian kameranya sendiri tuh saya agak tercengang dengan kualitas dari ini sih, lebih ke color gradingnya dari kamera ini. Dimana bisa dilihat tadi di luar ruangan tuh dengan kondisi langit yang masih mendung bisa terlihat untuk warnanya masih terang ya. Bisa dilihat juga di sini tuh ya. Untuk warnanya sangat-sangat masih menonjol sekali, tidak berubah seperti kayak terlalu pucat atau apa gitu. Enggak, di sini masih sangat bahkan kayak real gitu ya. Kayak di sini bisa nggak? Di sini tuh kayak di bagian asli, terus di sini bagian kamera. Bagus gitu guys, kayak lebih terang gitu ya. Oh ya, aku juga lupa untuk membahas di bagian bezel dari HP ini ya. Untuk bezelnya sendiri itu tidak terlalu lebar ya, hampir-hampir ya, kayak hampir tipis gitu sih. Jadi kayak kelihatan besar gitu. Namun di bagian bawah emang lumayan sih. Untuk bagian bawah bezelnya sendiri, di bagian atas dengan punch hole dan bezelnya yang lumayan tipis, jadi kelihatan lebih besar. Ini. Ya mungkin untuk kesimpulan dari HP ini sih, untuk dikatakan penerus ya, karena sudah diketahui kalau Smart 8 Pro ini penerusnya dari Smart 8 yang reguler dengan beberapa fitur yang sudah ada tuh ya, ini bisa dibilang ada kemajuan dari produk sebelumnya ya, yang cukup signifikan sendiri. Karena untuk dari performa chipset di seri Smart 8 yang reguler itu sudah sangat bagus ya. Dengan handphone dengan harga 1 jutaan tuh, wow man, itu sungguh bagus sekali. Karena dicoba di beberapa game kayak seperti ML dan PUBG tuh mereka masih lancar, masih ngangkat ya. Dan dengan keluaran terbarunya Smart 8 Pro bisa dipastikan untuk beberapa game-game seperti yang saya katakan barusan tuh pasti bisa dimainkan juga dengan nyaman. Dengan tambahan beberapa fitur yang ada juga di sini bisa kita nikmati lagi untuk produk Infinix Smart 8 Pro ini dengan harga yang masih tidak jauh beda dengan produk sebelumnya ya. Ya mungkin untuk kesimpulan terakhirnya tuh, bagi teman-teman yang penggemar Infinix tapi budget masih kurang di awal tahun ini, bingung mau milih Infinix Smart 8, kayak masih agak ragu, Smart 8 Pro kuncinya. Apabila kalian masih ragu untuk membeli Infinix Smart Series ya, ini sih sangat worth dengan teman-teman yang ya memiliki dana sekitar 1,5 jutaan atau 1,3 jutaan. Even kalian punya duit 1,5 jutaan pun ya wajib beli ini sih, karena masih ada sisa 200 ribuan lah buat kalian yang masih bisa digunakan untuk entah jajan atau top up skin mungkin ya. Karena dengan Smart 8 Pro sendiri sih sudah worth it buat teman-teman yang emang pasarnya tuh kayak bermain game dan beberapa hal yang yang digunakan tuh sehari-hari seperti ya YouTube, scrolling TikTok segala macam. Karena didukung dengan layar 90 Hz tadi sudah sangat smooth, baterai 5000 mAh dan sudah Type C ya. Untuk pengecasan sendiri diklaim dari sananya bisa 3 jam ya untuk pengisian sampai 100%. Nah lu ya kurang lebih seperti itu sih. Untuk kamera juga bagus. Nah jadi untuk teman-teman yang gamers tapi juga pengen punya kamera yang hasilnya tuh jernih ya, ini cocok. Jadi ya untuk speaker ya gak usah ditanya ya, seperti ya kisaran seperti itulah. Jadi mungkin itu saja untuk review Smart 8 kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf, mungkin ada penjelasan atau kalimat saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman, jadi mohon maaf. Dan untuk yang terakhir,
yang belum subscribe bisa tolong pencet tombol subscribe-nya, dan untuk saran-saran bisa teman-teman tinggalkan di kolom komen ya. Kira-kira ya, maksudnya dari penjelasan saya tadi itu sebenarnya kurang apa sih, lalu dia untuk next konten tuh sebaiknya ditambahkan kayak gimana sih biar ya channel ini semakin berkembang dan membantu algoritma dari channel kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.